Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kabar kalian baik ya hari ini. Semangat menjalankan puasanya bagi yang menjalankan. Nah, di sini saya Anastasia Rifatullah Nuria akan menjelaskan tentang teori perkembangan karir Donald Super. Nah, teori perkembangan karir itu ada banyak juga ya macamnya, kayak teori perkembangan karir dari Gunsberg, terus dari perkembangan Annie Rowe, terus teori perkembangan karir dari Holland John. Nah, banyak macamnya. Nah, kita di sini bahas teori perkembangan karir Donald Super. Nah, konsep dasar dari teori perkembangan karir Donald Super yaitu teori yang dasarnya perwujudan dari konsep diri, yang mana konsep diri vokasional merupakan sebagian dari keseluruhan gambaran tentang diri sendiri. Jadi, teori ini itu menekankan pada konsep diri atau gambaran diri sehubungan dengan karir yang akan ditempuh nantinya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum tahu makna dari konsep diri vokasional. Nah, konsep diri vokasional itu bermakna tingkat di mana seseorang menilai vokasional mereka yang relevan dalam perilaku dan nilai-nilai kebutuhan dan kemampuan mereka. Jadi, konsep diri yang menyesuaikan dengan yang sesuai dengan karir atau jalan konsep diri mereka. Nah, teori perkembangan karir menurut Donald Super ini itu teori yang dasarnya perwujudan dari konsep diri. Nah, teori ini itu hanya berfokus pada pertumbuhan dan arah dari sejumlah persoalan karir individu sepanjang rentan hidupnya. Nah, jadi teori ini tuh menekankan pada konsep diri atau gambaran diri sehubungan dengan pekerjaan atau karir yang akan ditempuh nantinya. Kita lanjut. Tahap perkembangan karir menurut Donald Super, yakni berawal dari tahap grow, yang mana tahap pertumbuhan ini itu terjadi pada rentang umur 1-14 tahun, dilanjut dengan tahap exploratory, yakni tahap eksplorasi ini terjadi pada rentang umur 15-24 tahun. Lalu tahap establishment atau yang bermakna tahap pembentukan ini terjadi pada rentang umur 25-44 tahun. Lalu dilanjut dengan tahap maintenance, yakni tahap pemeliharaan, ini terjadi pada rentang umur 45-64 tahun. Nah, lalu yang terakhir ada tahap decline, yakni tahap kemunduran. Ini terjadi pada rentang umur 65 tahun ke atas. Nah, kita bahas satu-satu ya secara singkat. Yang pertama ada tahap grow. Tahap grow itu fase pertumbuhan, dimulai sejak usia 1-14 tahun. Nah, pada tahap ini itu kebutuhan dan fantasi merupakan dua hal yang dominan. Konsep diri yang dimiliki dibentuk melalui identifikasi terhadap tokoh inti dalam keluarga dan lingkungan sekolah. Nah, tugas perkembangan pada fase grow ini yakni menjadi lebih perhatian dan berorientasi pada masa depan, meningkatkan kontrol diri terhadap hidupnya, meyakinkan diri supaya berprestasi secara akademik di sekolah, dan memilih tingkah laku dan kebiasaan yang kompeten untuk bekerja. Jadi tahap grow itu berinti dalam keluarga dan lingkungan yang ada di individu tersebut. Lalu kita lanjut ke tahap exploratory. Tahap exploratory itu fase yang berada pada rentang usia 15-24 tahun, yang di dalamnya terdapat penggalian sosial yang sesuai dengan dirinya dari dalam maupun luar dunianya. Nah, pada fase ini individu sudah memikirkan berbagai alternatif karir tetapi belum mengambil keputusan yang meningkat. Nah, kita lanjut pada tahap establishment. Establishment itu fase pemantapan yang melibatkan konsep diri dalam peran karir. Nah, fase ini bertujuan
untuk mendapatkan kohesi antara zona di dalam dan di luar individu dengan tugas berupa stabilisasi posisi karir serta memajukan tingkat kinerja yang lebih tinggi. Nah, tahap ini tuh lebih singkatnya kayak tahap pemantapan pada diri ya, pada diri seseorang. Lalu kita lanjut ke tahap maintenance. Tahap maintenance itu berarti tahap pemeliharaan, terjadi pada usia 45 sampai 64 tahun. Nah, individu di sini akan menetapkan pilihannya dalam suatu karir dan memeliharanya. 3 tugas perkembangan dalam tahap ini yakni mempertahankan apa yang sudah diraih, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, serta melakukan inovasi dengan melakukan tugas secara berbeda maupun menggali tantangan baru. Kita lanjut ke tahap decline. Tahap decline itu tahap fase kemunduran. Nah, ketika individu berada di tahap ini, terdapat tugas perkembangan dalam melambatnya diri, rencana pensiun yang mengarahkan pada perpisahan karir dan kehidupan pensiun itu sendiri. Tahap ini terjadi di usia 65 tahun ke atas ketika kekuatan fisik dan mental menurun sehingga aktivitas kerja berubah dan berhenti pada waktunya. Nah, seperti yang diketahui tahap decline itu seperti masa tua dari individu itu. Nah, kita sudah membahas tahap-tahap perkembangan karir individu menurut Donald Super. Kita lanjut ke topik pembahasan selanjutnya yakni proporsi teori Donald Super. Nah, di sini banyak sekali proporsi teori Donald Super ya. Pada mulanya tahun 1953, Donald Super itu menghasilkan 10 proposisi. Nah, 4 tahun kemudian pada tahun 1957 bersama Bagrach dikembangkan menjadi 12 dan tahun 1990 dikembangkan lagi menjadi 14 proposisi. Nah, saya bacakan proposisinya, jika kurang jelas bisa dilihat atau bisa dibaca di slide yang saya tampilkan. Yang pertama, setiap orang memiliki perbedaan individual dalam kemampuan, kepribadian, kebutuhan, nilai, minat, sifat, dan konsep diri. 2. Berdasarkan karakter tersebut, setiap individu masing-masing memiliki kecakapan untuk sejumlah pekerjaan atau karir. 3. Setiap pekerjaan membutuhkan pola karakteristik, kemampuan, dan kepribadian yang cukup luas sehingga bagi setiap orang tersedia beragam pekerjaan dan setiap pekerjaan terbuka bagi bermacam-macam orang. Yang keempat, ada pilihan vokasional dan kompetisi. Situasi-situasi di mana orang hidup dan bekerja serta konsep diri akan mengalami perubahan karena waktu dan pengalaman. Nah, karena itu membuat pilihan pekerjaan dan penyesuaiannya merupakan suatu proses yang kontinu. Nah, yang kelima, ada proses perkembangan itu dapat kita simpulkan dalam serangkaian tahap-tahap perkembangan kehidupan manusia, yaitu pertumbuhan, eksplorasi, pembentukan, pemeliharaan, dan kemunduran. Dan dibagi lagi menjadi beberapa pembagian yakni fantasi, fase tentatif, realistis, dari tahap eksplorasi, dan fase uji coba atau trial, fase stabil atau stable, dan fase pembentukan. Yang keenam, ada pola karir seseorang ditentukan oleh tingkat sosial ekonomi orang tua, kemampuan mental, pendidikan, keterampilan, karakteristik kepribadian, dan kematangan karir. Nah, yang ketujuh, ada perkembangan orang dalam melewati tahap-tahap dapat dibantu dengan bantuan untuk pematangan kemampuan dan minat. Poin yang ke-8 yakni proses perkembangan karir pada dasarnya adalah pengembangan dan implementasi konsep diri. Yang ke-9 ada proses kompromi antara faktor individu dan sosial. Antara konsep diri dan realitas adalah permainan peranan dalam berbagai latar dan keadaan. Yang ke-10 ada kepuasan kerja dan kepuasan hidup. Yang
Yang ke-11 ada kesuksesan dalam menghadapi tuntutan lingkungan dalam setiap tahap kehidupan karir, diberikan tergantung pada kesiapan individu untuk mengatasi tuntutan tersebut. Nah, yang ke-12 ada kematangan karir adalah konstruksi hipotesis. Penelitian awal super atau studi pola karir membahas konsep diri yang terkait dengan karir atau masalah perkembangan vokasional. Yang ke-13 ada tingkat kepuasan yang diperoleh dari pekerjaan itu selaras dengan penerapan konsep diri. Yang ke-14 bekerja dan pekerjaan merupakan titik pusat organisasi kepribadian bagi kebanyakan orang. Nah, sedangkan bagi segolongan orang lagi yang menjadi titik pusat adalah hal lain, misalnya pengisian waktu luang dan kerumah tanggaan. Ada sebuah kalimat dalam teori ini, yakni semua faktor di belakang pengalaman individu berkontribusi terhadap sikap dan perilaku. Beberapa faktor jelas berkontribusi lebih signifikan daripada yang lain. Jadi semua faktor di belakang pengalaman itu berkontribusi penting terhadap sikap dan perilaku sebuah individu. Yang mana beberapa faktor itu jelas berkontribusi lebih signifikan daripada yang lain. Jadi kita lanjut, yakni pengaplikasian dalam BK. Ada beberapa poin, yakni membentuk kerangka kerja untuk program perkembangan karir pada tahap pertumbuhan dan eksplorasi. Yang kedua, yakni menentukan tujuan instruksional dan konseling yang dirancang untuk membantu perkembangan kematangan karir. Dan yang ketiga, ada dapat mengidentifikasi dan mengakses sikap dan kompetisi yang terkait dengan pertumbuhan karir yang efektif. Nah, implikasi bagi konselor, ada beberapa poin implikasi bagi konselor, yakni pengenalan terhadap pemilihan karir, kayak apa itu pekerjaan, mengapa harus bekerja, dan karakteristik diri. Dan yang kedua ada pemberian informasi dan perencanaan karir. Yang ketiga ada konsistensi pemilihan karir. Yang keempat ada kristalisasi sifat-sifat unik diri. Dan yang kelima ada membantu guru BK atau konselor untuk mengarahkan individu sebagai konseli dalam mengenali dirinya secara utuh guna melihat peluang pekerjaan atau karir yang ada. Kesimpulan dari teori Donald Super ini yakni teori perkembangan karir yang dicetuskan oleh Donald Super dapat diartikan sebagai dasar perwujudan konsep diri yang berkaitan dengan karir di masa depan. Teori ini bertujuan untuk memberikan gambaran diri secara utuh untuk mampu mengarahkan dirinya pada sejumlah pilihan karir yang ada. Nah, teori Donald Super ini juga bermanfaat untuk melihat peluang karir yang linier dengan potensi diri seseorang. Teori ini juga membantu konseli untuk memantapkan pilihannya dalam pekerjaan. Nah, cukup sekian penjelasan teori Donald Super yang saya jelaskan. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman. Cukup sekian. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.